Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Baik, pada kali ini saya akan mendemonstrasikan kegiatan pasca frustasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tuan Hasan, SMP Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Bukateja. Kemudian beliau ini adalah Pak Budi Rahmanto, beliau ini adalah PP di Angkatan 9 dari Kepala Sekolah SMK Negeri Jateng. Kemudian selanjutnya beliau ini adalah Bapak Cahit Purwo Suroso, ini adalah observer sisi akademik ini. Pas kebetulan beliau ini adalah guru mata pelajaran pendidikan agama dan agama. Baik, saya ucapkan selamat pagi Pak Budi, selamat pagi Pak Cahit. Pak Cahit, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Budi. Alhamdulillah saya juga masih baik dengan kondisi yang senang bahagia. Baik, saya akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi ini Pak Cahit ya. Yang mana tujuan dari percakapan observasi ini yaitu bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang Pak sudah lakukan. Nah, mungkin ini kita bermain saja nih Pak, kita langsung saja nih. Gini Pak, mungkin pertanyaan saya yang pertama, ini Pak, bagaimana perasaan Pak Cahit setelah melakukan observasi kemarin gitu Pak? Nah, menurut Bapak itu gimana perasaannya saat observasi kemarin? Ya, yang pertama ya waktu di observasi Papua kemarin ya, itu yang pertama jelas mungkin berbeda dengan ketika kita di observasi. Ya ada sedikit tegang, memang sedikit ada apa ya kurang ide. Tapi awal-awal seperti itu, tapi setelah berjalan bertahunnya sudah biasa saja. Berarti seperti itu. Tapi kedepannya sudah lebih baik. Oke, baik. Berarti sempat ini ya, sempat merasakan apa namanya tegang kayak gitu ya, atau mungkin sedikit bingung kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah lancar ya, baik ya. Oke. Baik, Pak Cahit, ini Pak Cahit. Mungkin bisa diceritakan kembali Pak ini berkaitan dengan area pengembangan yang Bapak lakukan dalam kelas itu. Kira-kira langkah pembelajaran apa sih yang sudah Bapak lakukan dari waktu observasi kemarin itu? Ya, jadi waktu observasi kemarin pengembangan biasanya targetkan ada dua kategori, pengembangan terkait dengan pengetahuannya dan juga keterampilannya. Kebetulan di materi saya kemarin itu terkait dengan mencintai Allah atau itu bab intinya adalah bab iman. Jadi dengan cara seperti apa kita bisa beriman kepada Allah? Salah satunya adalah dengan menanamkan rasa takut kita kepada Allah itu. Itu di situ materi-materinya adalah saya dari sisi pengetahuannya mereka harus tahu apa saja yang harus mereka takuti, perbuatan apa saja yang harus mereka takuti kepada Allah supaya iman mereka itu baik. Misalkan mereka takut tidak diterima tobatnya, mungkin mereka takut untuk masuk ke dalam neraka, mungkin mereka takut tidak mendapatkan nikmat dari Allah. Itu ada beberapa poin yang harus mereka ketahui. Itu perjalanan pengetahuan. Mereka dari segi keterampilannya itu anak itu bisa menggunakan yang namanya media elektronik dan media sosial. Karena kebetulan di observasi kemarin saya pembelajarannya itu menggunakan untuk pembuatan video, ada proyeknya. Proyek pembuatan video itu terkait dengan materi yang saya sebutkan. Jadi keterampilannya anak bisa berbicara, berucap dengan kalimat yang baik dan benar, kemudian juga bisa keterampilan menggunakan medsos dengan baik dan benar. Itu Pak.
Oke, baik. Wah, ini kelihatannya menarik sekali nih ya Pak ya. Berarti ternyata kita mempunyai rasa iman itu masih banyak ininya ya, banyak cabangnya gitu ya. Baik, Pak Safid, kemudian saya lanjut ya Pak Safid ya. Untuk area perkembangan ini tadi sudah dijelaskan, ini adalah berkaitan dengan iman, kemudian tampilannya adalah nanti ya kelompok ya, tadi bikin kelompoknya itu nanti membuat kayak semacam video presentasi gitu ya, gitu ya. Baik, dari kegiatan kemarin menurut Pak Safid ini saya ulangi, dari kegiatan kemarin ini menurut Pak Safid kira-kira ini masih ada kekurangan nggak Pak di observasi kemarin? Ya, kalau menurut saya walaupun saya sudah berjalan dengan lancar ya, acara observasi kemarin, tapi masih ada sedikit kekurangan. Dan itu pun juga saya rasakan mungkin di setiap pembelajaran mungkin tetap kali saya pikir kayaknya masih ada yang belum sempurna, kayaknya masih ada kekurangan. Dan termasuk juga yang kemarin saya rasa ada sedikit kekurangan, masih ada. Berarti ini ya masih ada kayak kendala-kendala gitu ya Pak. Oke, untuk kurang atau mungkin kendalanya mungkin Pak Safid bisa ini temannya yang menjelaskan gitu. Terus kita bisa menceritakan gitu. Ya, jadi ini ya, karena kemarin saya motonya itu kan saya buat kelompok juga, itu kekurangannya adalah mungkin yang pertama ada beberapa hal dari segi siswanya dulu juga mungkin ada, karena mungkin siswanya kurang aktif, kekurangannya siswanya kurang aktif, jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif mengikuti kegiatan saya. Faktornya adalah mungkin karena mungkin dari anaknya sendiri, karena dia mungkin memang sifatnya atau bakatnya memang dari sana sudah aktif gitu ya, yang pertama. Yang kedua mungkin dari kerja saya mungkin kurang tepat ya, ada anak yang suka mungkin yang cuma suka diam saja, atau mungkin dia suka pembelajaran yang dibuat, atau ada yang tidak sesuai dengan yang saya berikan. Mungkin dari saya ini juga mungkin dari saya sendiri kekurangannya juga ada. Jadi ada ini kekurangannya, kendalanya adalah dari anak itu kurang mengikuti pembelajaran atau mengikuti kegiatan saya menjalankan proyeknya dengan baik, kurang aktif. Ada beberapa anak yang kurang. Tidak semua anak bisa mengikuti dengan maksimal. Atau mungkin dari segi karena ini pembuatan video mungkin anaknya terlalu apa ya kurang terkait dengan ilmu medsosnya, mungkin dia kurang dengan pengetahuan dan dengan gadgetnya, jadi mereka kurang gitu. Oke, seperti itu ya Pak ya. Berarti anak ini ternyata kendalanya anak ini bisa dikatakan kurang aktif kayak gitu, atau mungkin lebih mengandalkan teman gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira ini Pak Safid, kenapa nih anak kok bisa kurang aktif kayak gitu Pak? Ya mungkin karena kan pembelajaran kelompok juga Pak, kelompok itu kan masing-masing kelompok ada sekitar 5 anak. Kalau ada 5 anak, itu saya memang sudah aktifkan kepada kelompok, silakan dibagi tugasnya untuk apa saja, silakan dipikirkan, dirum dulu, kemudian mau dibangun seperti apa itu silakan terserah kelompok. Mungkin anak yang mungkin yang biasanya aktif sih mungkin masih bisa aktif ya, bisa mengondisikan ya, bisa melepaskan dirinya. Tapi anak mungkin yang kalau ada mungkin ada yang juga sering aktif, dia itu memang dari sananya kurang aktif, mungkin dia tidak bisa mengikuti mungkin mereka juga takut juga karena ini tugas kelompok mungkin takut salah, jadi anak itu akhirnya kurang aktif. Baik, berarti sebenarnya Pak Safid ini sudah menemukan dalam proyeknya ini sesuai dengan minat anak kayak gitu ya. Misalkan ini mungkin yang seperti apa dan bagaimana gitu. Nah, kemudian
kemudian untuk pelatihan kelompoknya sebenarnya sudah ini Pak, sudah sesuai dengan belajarnya. Seperti misalkan tadi kan ada video ya, itu kan itu siswa muda dalam kategori, kemudian ada juga praktik yang sudah mungkin saya juga perlu ini Pak, apa namanya, melakukan di Pak Sakit ini juga sudah ini Pak, sudah melakukan apa namanya, pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan situasi ya. Kemudian baik, saya kira ini sudah cukup bagus Pak, ini juga sudah sesuai dengan perintah. Jadi di CKP ini juga kita mempelajari yang namanya ke depan, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran yang lebih baik lagi di selama ini. Nah, kira-kira ini Pak, kapan nih implementasi dari pembelajaran yang alur ini akan diperbaiki lagi, kemudian disimpulkan lagi, itu kira-kira kapan ini Pak akan direalisasikan atau diimplementasikan? Ya, insya Allah secepatnya cepatnya ya. Dan itu pun saya mungkin butuh bantuan dari teman sejawat ini, teman guru yang lain juga, termasuk ini mengajar saya juga mungkin butuh bertanya-tanya juga dari informasi bagaimana cara kekurangan saya agar tertutupi, belajarnya lebih baik lagi. Jadi nanti ketika saya sudah menenangkan itu, sudah mendapatkan hasilnya, nanti bisa saya menerapkan di termasuk menambah ulang, mungkin nanti saya bisa koordinasi ya dengan saya ke depannya. Baik, Pak Sakit, berarti ini rencananya akan direalisasikan secepatnya gitu ya Pak ya. Baik, semoga di realisasi ke depan ini nanti ya sudah sesuai dengan harapan, bukan seperti asosiasi tanya, kemudian supaya baik, saya kira